Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiranmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Fotum dari Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita bisa kembali untuk beribadah. Mari kita menyembah Dia, kita tinggikan Dia, dan kita agungkan namanya Yesus Juru Selamat dengan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Tiada yang seperti Engkau.
Yesus, kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga saat ini kami masih bisa bersama-sama beribadah. Tuhan tolong di dalam ibadah ini, Engkau siapkan hati dan pikiran kami hanya boleh tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang patut kami puji dan kami sembah. Kami mau serahkan ibadah ini, biarlah Tuhan yang boleh memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita dalam keberdosaan, mari kita datanglah kepada Tuhan. Hanya Dialah yang akan melepaskan dan mengampuni dosa kita. Mari kita angkat satu pujian, tinggalkan jalan susah dan gelap. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui,
Berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala perbuatan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang berdosa. Kami sering kali mengecewakan-Mu ya Tuhan. Lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran dan hati kami yang tidak tertuju kepadamu. Kami sering kali mengecewakan-Mu ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Kami sering kali mengikuti keinginan daging kami. Kami sering kali lebih mendengar apa kata dunia daripada mendengar apa kata firman Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga pada akhirnya kami jatuh di dalam dosa. Kami hidup di dalam dosa ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon pengampunan yang daripadamu. Ya Tuhan, kami sadar kami tidak bisa berjalan seorang diri. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah kami sekali lagi komitmen di hadapan Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, bantu kami, tolong kami ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, supaya hidup kami benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Kami benar-benar melakukan apa kata firman Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala pengampunan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa. Marilah kita dengar janji Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni dan oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah, silakan duduk kembali jemaat. Sebagai respon atas pengampunan dosa, mari kita mau bertekad untuk mencintai Tuhan lebih sungguh dan mau meninggalkan hidup lama kita di dalam kecongkakan dan menentang Tuhan. Kembali kita angkat pujian, ku sesal terkenang dahulu. Cinta kasih-Mu dengan
bertanggapan. Dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat yang kedua, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-8 kita sama-sama. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8, kita sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, Tuhan ingin hidup kita dapat menghasilkan buah pertobatan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian, Yesus pokok dan kita carangnya. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan segala tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat. Ayat Mas minggu ini dari Yohanes 15 ayat 8, kita baca 2 kali berturut-turut. Yohanes 15 ayat 8, beginilah bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah ayat Mas pada minggu ini. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Bersama kita angkat pujian, hati ini rumahmu. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu, dan hidup kami boleh menjadi hidup yang berbuah dan bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Saudara, sungguh bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah hidup yang berbuah. Mari saya mengajak Bapak Saudara untuk membuka di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Saya rindu membacakannya bagi Bapak Saudara, silakan Bapak Saudara menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, dunia ini selalu menawarkan kepada kita sesuatu yang palsu atau yang diwarnai dengan kepalsuan. Berapa banyak barang-barang palsu dari berbagai produk yang beredar yang kita dapat jumpai hari ini. Banyak sekali bukan? Mulai dari baju, sepatu, tas, aksesoris, smartphone, obat, makanan, semua telah dipalsukan. Saudara, sebuah merek tas yang terkenal yang harganya puluhan juta dapat dibuat tas palsunya dengan begitu miripnya. Detail-detail dari tas tersebut pun bisa dibuat benar-benar persis. Saudara, pertanyaan kenapa tas itu dibuat begitu mirip? Sebab tujuannya jelas, yakni untuk memalsukan supaya dapat mengelabuhi dan menipu konsumen. Saudara, demikian ketika kita bicara tentang ajaran palsu yang kemudian dilontarkan oleh pengajar-pengajar palsu, oleh nabi-nabi palsu. Mereka pun berusaha memanipulasi banyak orang Kristen secara khusus. Apa yang mereka utarakan tampak seperti kebenaran, tetapi sesungguhnya adalah ajaran palsu. Saudara, ketika kita diperhadapkan pada yang asli atau palsu, apa yang terpenting yang harus kita miliki? Saudara, kita pasti tidak mau ditipu, bukan? Atau mungkin kita pernah ditipu orang. Bagaimana perasaan kita ketika kemudian kita ditipu orang? Pasti perasaannya tidak menyenangkan, bukan? Dan semenjak itu, saudara, kita pasti akan menjadi lebih waspada supaya kita tidak tertipu. Saudara, saya percaya sesungguhnya dalam hal pengajaran pun kita tidak mau ditipu dengan ajaran yang palsu. Karena itu hal yang terpenting yang harus kita miliki supaya kita tidak tertipu adalah kita memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi. Saudara, kemampuan untuk mengidentifikasi ini merupakan hal yang penting supaya kita tetap waspada menjaga diri kita. Saudara, inilah yang hendak juga dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, yang berkaitan nanti kita akan membahas tentang hidup yang berbuah. Saudara, dalam khotbah Tuhan Yesus itu memberikan peringatan kepada pengikutnya bahwa mereka harus dapat mengidentifikasi. Mengidentifikasi siapa, saudara? Dalam konteks firman Tuhan, mereka diminta untuk cakap mengidentifikasi nabi-nabi palsu. Saudara, nabi-nabi palsu yang dimaksud di sini merujuk kepada pemimpin rohani pada waktu itu. Pada masa kini dapat disebut sebagai rohaniawan atau orang yang mengajar firman Tuhan. Saudara, kala itu nabi-nabi palsu ada di sekitar mereka, bahkan ada di tengah komunitas mereka. Mereka digambarkan Yesus sebagai serigala yang menyamar sebagai domba. Saudara, memang cara yang paling mudah untuk merusak kekristenan adalah dengan menyusup ke dalam komunitas Kristen itu sendiri dan kemudian mengajar banyak orang Kristen di dalam kesesatan. Dan hal ini, saudara, sudah dilakukan dari zaman dulu, dari zaman ke zaman. Kalau ingin menghancurkan kekristenan, masuk saja ke komunitas Kristen dan kemudian ajarlah tentang kesesatan, saudara. Saudara, nabi-nabi palsu memang tampak sepenuhnya pengikut Kristus. Kelihatannya seperti itu, saudara. Menggunakan frasa-frasa Kristen yang benar dan kata-kata yang alkitabiah. Hidupnya selalu bicara tentang Tuhan, tentang kasih dan belas kasih Tuhan. Tetapi saudara, nabi palsu itu mencoba untuk menghilangkan pelanggaran Injil. Dengan senyum dan wajahnya yang menyenangkan, dia kemudian berkhotbah tentang kasih Tuhan. Dia berkhotbah tentang berkat demi berkat Tuhan, tetapi lupa untuk berbicara tentang kekudusan, kebenaran, dan keadilan Tuhan. Nabi palsu itu tidak pernah membuat pendengarnya gemetar di hadapan Tuhan yang besar dan agung. Nabi palsu tidak suka berbicara tentang dosa dan kerusakan total
dan ketidakmampuan manusia untuk berbuat baik. Sebaliknya mereka berkata bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Manusia itu bisa mencapai batas yang maksimal. Manusia itu bisa mencapai kesuksesan hidup yang maksimal dengan apa yang dilakukannya. Saudara, nabi palsu juga tidak berbicara tentang pentingnya pertobatan. Sebaliknya nabi palsu itu berbicara tentang perbaikan secara moral. Saudara, singkatnya nabi palsu datang kepada mereka dengan pakaian domba dan kemudian menawarkan keselamatan yang mudah dan kehidupan yang mudah. Saudara, saya pribadi mau bertanya kepada Bapak Saudara, kira-kira mengikut Tuhan itu mudah atau sulit? Mengikut Tuhan itu mudah atau sulit, saudara? Saudara, kalau saudara pernah membaca keseluruhan Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, apa yang kemudian kita bisa lihat di sana ketika Alkitab itu berbicara tentang kehidupan? Saudara, yang sering kali muncul di sana adalah penderitaan. Tetapi bukan hanya penderitaan, ada anugerah Tuhan. Ada salib, ada anugerah Tuhan. Saudara, mereka ini ibarat sparring partner, tidak bisa dipisahkan. Ada penderitaan, ada anugerah Tuhan. Jadi saudara, kalau ada yang mengatakan bahwa ikut Tuhan itu mudah, maka kita perlu pertanyakan, apa yang kemudian dia terima di dalam pengajaran? Apa yang kemudian dia konsumsi selama ini dalam hal kebenaran? Saudara, ketika kita periksa dengan baik saja, misalkan di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, pada pasal yang kelima, kita bisa lihat jelas di sana bahwa perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang paradoks, perkataan yang berkebalikan dari apa yang dikatakan oleh dunia ini. Dan tentu saja itu perkataan-perkataan yang tidak mudah untuk diikuti, saudara. Terlalu banyak yang perlu disangkal di dalam diri untuk mengikut Tuhan. Dan saudara, inilah kebenarannya. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, Yesus itu berkata begini, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang akan melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Ini perkataan Tuhan Yesus. Tetapi kalau perkataan nabi palsu, maka nabi palsu akan mengatakan seperti ini, saudara. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan banyak orang akan melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, inilah yang kemudian ditawarkan oleh nabi-nabi palsu. Entah apapun bentuk pengajarannya, mau di zaman apapun, nabi palsu akan berkata bahwa jalan menuju sorga, jalan menuju kehidupan, itu lebar pintunya dan luas jalannya. Jalan menuju sorga itu gampang, segampang membalikkan telapak tangan. Tetapi Yesus sendiri tidak bilang begitu, bukan? Bahwa jalan menuju sorga itu sesak dan sempit, dan sedikit orang yang akan mendapatinya. Artinya apa, saudara? Bahwa ikut Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Nabi palsu selalu menawarkan keselamatan yang mudah dan kehidupan yang mudah. Pada akhirnya, saudara, mereka dapat menganggap bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu adalah murahan. Semurah itu, segampang itu. Saudara, anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu memang tercurah terus menerus, bahkan sampai luber di dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, saudara, anugerah Tuhan itu bukan anugerah murahan. Barang siapa yang sungguh-sungguh merenungkan akan kasih Tuhan dan anugerahnya yang besar, maka dia pasti akan totalitas untuk Tuhan. Hidupnya pasti tidak akan sembarangan. Dia tidak akan segampang itu digoncang oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Saudara, sekarang mari kita cari tahu bagaimana caranya kita mengidentifikasi nabi-nabi palsu dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Yesus berkata sebanyak 2 kali di ayat 16 dan 20. Yesus berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Saudara, penjelasan Yesus di sini sangat jelas sekali untuk kita.
Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Kita akan bisa mengetahui nabi-nabi palsu ini dari buahnya, dari perbuatannya. Saudara, sepintar-pintar tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai orang menciptakan kepalsuan, maka suatu saat akan terungkap dari tindakan dan buah yang dihasilkan. Tetapi saudara, kadangkala kita tuh sudah tahu mungkin ya, dengan buah yang dihasilkan itu, bahwa buah yang dihasilkan itu tidak baik. Tapi kita masih merasa baik-baik saja. Kita terima-terima saja pengajarannya. Nah, di sini letak masalah utamanya, saudara. Saudara, bagaimana kita bisa tahu sebuah ajaran itu sesat atau tidak kalau kita sendiri saja tidak melekat kepada pohon yang baik itu? Maka dapat dipastikan sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang tidak berbuah di dalam Tuhan. Saudara, saya banyak menjumpai orang Kristen yang tidak sadar bahwa yang diajarkan oleh pemimpin rohaninya itu tidak benar. Tetapi kemudian dia telan, dia kemudian terima mentah-mentah, saudara. Tanpa kemudian dia kaji lagi, tanpa kemudian dia berpikir lagi apakah ini benar atau tidak. Kenapa, saudara, orang-orang Kristen ini bisa seperti itu? Karena sesungguhnya dia tidak pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan dalam. Karena sesungguhnya dia tidak pernah melekat kepada pohon yang baik itu. Saudara, sesungguhnya kita harusnya bisa mengetahui gitu ya, ajaran-ajaran palsu. Kalau kita melekat kepada pohon yang baik. Kalau kita sungguh-sungguh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh bertekun di dalam firman Tuhan. Karena itu, saudara, cara yang paling baik, cara yang paling benar untuk kita dapat mengidentifikasi ajaran-ajaran palsu adalah kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Tidak hanya sekedar kulit-kulitnya, tetapi kita sungguh-sungguh membacanya, kita mencernanya, kita memikirkannya, kita mempertanyakannya. Supaya apa, saudara? Firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh. Saudara, iman yang kita miliki ini bukan iman yang buta. Kita harus benar-benar tahu apa yang kita imani. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Ya, kalau kucing di dalamnya, saudara. Kalau isinya hal yang lain, kita kan gak tahu. Untuk itu, saudara, kita harus benar-benar memeriksanya, bukan? Supaya apa yang kemudian kita lihat di dalam karung itu ya benar-benar kucing, saudara. Demikian, saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, kita harus benar-benar periksa kebenaran firman Tuhan itu. Apakah itu berbicara tentang kebenaran? Apakah yang disampaikan oleh pemimpin rohani itu bicara tentang kebenaran atau tidak? Saudara, untuk itu kita harus benar-benar sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Saya percaya, saudara, kita bisa menjadi berbuah, kita bisa menjadi bertumbuh, saudara. Saudara, pada saat hidup kita berbuah, sesungguhnya kita ada di track yang benar. Karena hidup kita itu terpaut kepada pohon yang baik. Karena itu, saudara, Tuhan Yesus ketika kemudian dia berkhotbah, di ending khotbahnya Tuhan Yesus berkata seperti ini, saudara. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, mari kita meletakkan hidup kita di atas batu. Mari kita meletakkan hidup kita di atas kebenaran. Caranya bagaimana, saudara? Kita benar-benar sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara, tantangan kita untuk mendapatkan pengajaran yang benar merupakan tantangan yang besar sekali pada zaman ini. Hari ini kita overload informasi. Hari ini kita mengalami obesitas informasi.
Kita mungkin seringkali tidak waspada terhadap informasi-informasi dan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Kita mungkin telan saja mentah-mentah, dan pada akhirnya sadar tidak sadar, itu pada akhirnya membentuk pola hidup kita, membentuk cara hidup kita. Karena itu saudara, tidak ada cara yang lain. Mari kita menjadi pribadi yang berbuah. Mari kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami seringkali menjadi pribadi-pribadi yang tidak berbuah. Ketika kami menjadi tidak berbuah ya Tuhan, kami mungkin seringkali diperdaya dengan ajaran-ajaran yang palsu. Kami tidak sadar apa yang diutarakan oleh pemimpin rohani atau bahkan informasi-informasi yang kami terima setiap hari. Ternyata berisi kesesatan demi kesesatan. Dan kami konsumsi itu setiap hari ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya hal tersebut boleh membentuk kehidupan kami. Membentuk cara hidup kami. Ya Tuhan, kami tidak mau ditipu oleh ajaran-ajaran palsu. Kami rindu ya Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu dengan baik dan dalam. Kami tidak merenungkan firman-Mu hanya sekedar di kulit-kulitnya saja ya Tuhan. Tetapi kami mau menyelami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami pada akhirnya dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Yang pertama saudara, kita berdoa untuk jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh. Yang pertama kita berdoa untuk Ibu Ayang untuk pemulihan pasca operasi tulang tempurung lututnya. Kita juga berdoa untuk Ci Afong untuk pemulihan kesehatan paru-parunya. Kita juga berdoa untuk Bapak Rahmat agar gula darahnya dapat terkontrol dan pemulihan luka pasca operasi jari kaki. Kita juga berdoa untuk Bapak Hermanto dan juga Bapak Hendrik yang harus terus-menerus cuci darah. Biarlah Tuhan juga tolong berikan kekuatan. Kita juga berdoa untuk Bapak Jafar Sidik atau Ko Aseng yang beberapa waktu dioperasi di bagian matanya karena ada katarak. Biarlah kita berdoa untuk pemulihannya. Dan yang kedua saudara, kita berdoa untuk Indonesia secara khusus untuk kelancaran vaksin. Ya, kita berdoa supaya suplai vaksin boleh tersedia dan kita juga boleh menerima vaksin. Dan yang kedua saudara, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di NTT, NTB, Malang dan beberapa daerah yang terkena bencana. Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memulihkan keadaan mereka. Dan yang terakhir saudara, kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendukung saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Ayang. Ya Tuhan, berkati, berikan kekuatan, berikan pemulihan ya Tuhan untuk tulang tempurung lututnya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh pulihkan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ci Afong untuk pemulihan akan paru-parunya ya Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu boleh terus menopang kehidupannya ya Tuhan. Bahkan Engkau boleh memulihkan sakit penyakitnya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Rahmat yang beberapa waktu operasi di jari kakinya ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau juga boleh pulihkan ya Tuhan untuk luka-lukanya ya Tuhan. Bahkan untuk gula darahnya supaya dapat terkontrol ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga boleh menjaga hidupnya ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Ko Hermanto, Ko Hendrik ya Tuhan, yang harus terus-menerus cuci darah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ada kuat kuasa-Mu, ada pemulihan, ada penyertaan-Mu ya Tuhan, ada penghiburan yang Kau berikan di dalam hidupnya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Jafar Sidik Ko Aseng yang beberapa waktu dioperasi di bagian mata karena ada katarak ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memulihkan keadaannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh yang tidak kami sebutkan satu demi satu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau pelihara hidupnya. Engkau bahkan ya Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan demi kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami mohon Engkau juga boleh pimpin ya Tuhan
untuk kelancaran vaksin, bahkan untuk suplai vaksin ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, supaya banyak orang dapat divaksin ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, Indonesia ini boleh dipulihkan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana di NTT, NTB, di Malang, dan bahkan di daerah-daerah yang lain ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, mungkin ada banyak hal mereka kehilangan ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami percaya Engkau ada di sana memberikan penghiburan. Bahkan Engkau boleh pakai anak-anak Tuhan, boleh membantu bangsa Indonesia ini ya Tuhan, boleh membantu mereka ya Tuhan, di dalam duka mereka, di dalam kesedihan mereka, di dalam kehilangan mereka. Ya Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita menyatakan pergumulan pribadi kita. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu kami adalah pribadi yang lemah. Kami butuh Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mempercayakan segala doa kami, bahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Mari Bapak Saudara, kita akan menutup doa-doa syafaat kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita mau memberi yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian, bersyukur pada Tuhan. Masuk dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, baik kesehatan juga berkat-berkat usaha rezeki yang kami terima. Tuhan, kami pada saat ini membawa persembahan, kiranya Engkau mau sucikan, Engkau kuduskan, dan dapat juga dipergunakan buat kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi dan dilanjutkan doa berkat oleh hambanya. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami di dalam ibadah.
lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbuah di dalam Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh merenungkan akan kebenaran firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Bapak Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, boleh memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.